Memang kami ada bayar yang kebetulan dibawa oleh, karena juga didampingi oleh beliaunya dulu dari Bea Cukai, ketidaklayaan kami karena belum bisa secara pengolahan yang layak ekspor. Jadi harapan kami ke depan untuk potensi kopi kami yang ada di Desa Sumberdem, terutama di kampung kopi kami, ini nanti bisa diangkat dan bisa ekspor ke luar negeri, seperti itu Bapak. Sekarang siapa yang ngelola kopi di situ? Sementara ini masih dibuat produk kopi dan juga diolah di desa dan juga melalui tengkulak Bapak Masian. Masih melalui tengkulak, iya. Ya. Apa rencana Ibu agar tengkulak ini semakin lama semakin berkurang? Iya Bapak, rencana kami dengan adanya tengkulak biar berkurang, harapan kami nanti kita kelola melalui BUMDes. Jadi kita satu pintu untuk pengelolaan kopi yang ada di desa kami, sehingga juga terkait dengan kopi kami yang di kampung kami lebih ke pemberdayaan masyarakatnya, yang mana di situ ada pengolahan produk yang mana tidak menggunakan alat listrik tapi menggunakan manual, yang mana di pemberdayaan ini harapan kami kopi Desa Sumberdem ini nanti bisa dikelola sendiri dan bisa ekspor, dan tentunya untuk mengurangi Baik, BUMDesnya sudah ada belum? Sudah Bapak. Sudah, mulai kapan berdiri? 2017 Bapak. 2017? Iya. Oh sudah lama. Berapa modal awal? Kami penyertaan modalnya untuk 2020 masih 80 juta Bapak, karena memang kami keterbatasan SDM dan tahun ini kami memang karena kepengurusan 80 juta itu siapa yang, dari mana dana itu Bu? Dari dana desa Bapak. Oh dana desa? Iya Bapak. Kalau dari warga tidak ada yang memasukkan inbreng atau kalau di kami lebih mengutamakan kepemberdayaan di masing-masing wilayah Bapak. Jadi di kampung tematik kami semuanya ada produk unggulan yang semuanya melalui kelompok. Jadi selama ini masih kami tampung di kelompok-kelompok di wilayah kampung-kampung tematik kami Bapak. Berapa untungnya BUMDes Bu? Sudah untung belum? Sudah untung tapi masih kecil Bapak, karena kami masih dari sampah, dari briling, dari penjualan UMKM juga, dan juga dari listrik. Produk kopi belum masuk? Masuk di pasar ID kami di BUMDes Bapak. Dan kebetulan juga dipasarkan dari karena ada pendampingan dari BRI, Universitas, dan juga dari alhamdulillah juga dibantu dari Bea Cukai juga untuk pemasarnya. Mungkin kalau ada pameran-pameran kami selalu dihubungi Bapak. Oke. Apa sengketa yang paling sulit Ibu tangani selama Ibu jabatin? Ya alhamdulillah Bapak, karena mungkin kami di desa faktor komunikasi, konsultasi di desa kami masih melekat, ke tingkat kegotong royongannya masih melekat. Alhamdulillah masalah yang ada di desa kami selama ini bisa kami atasi Bapak. Apa masalah yang bisa diatasi? Terkait dengan pertengkaran keluarga, kemudian terkait dengan waris, terkait juga kadang batas tanah, seperti itu Bapak. Untuk batas tanah, iya, semuanya bisa berhasil diselesaikan? Alhamdulillah bisa Bapak, hanya sekedar kesalahpahaman aja, tidak sampai yang terlalu berat seperti itu. Oh, oke. Itu dari saya Pak. Terima kasih Prof. Samsul. Teh Riga, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Purwati yang luar biasa. Desanya Sumberdem ya Bu? Siap. Di dekat Gunung Kawi ya Bu? Siap. Desanya jalannya licin semua ya Bu ya? Alhamdulillah tidak Ibu. Arah panah ke tempat wisatanya juga cukup jelas. Terima kasih Ibu untuk kerja kerasnya. Terima kasih. Untuk potensi alam yang luar biasanya. Terima kasih Ibu. Kalau saya boleh bertanya Ibu, apakah ada persoalan konflik di masyarakat? Saya kembali tanyakan sama kepada yang lain juga terkait belum akuratnya data dalam masalah menangani program-program sosial di masyarakat.
Mungkin ini permasalahan kami nasional, Ibu ya. Sama sebenarnya permasalahan bantuan juga ada di desa kami masalah itu Bun. Tapi juga alhamdulillah dengan komunikasi kita dengan warga. Warganya nggak ngamuk ya Bu ya? Ya tidak sesuai dengan yang kita usulkan seperti itu. Sudah kita usulkan tapi keluarnya nama tetap seperti itu. Ya, padahal Ibu sudah mengusulkan nama. Iya, kita setiap 1 bulan sekali kita ada validasi, 1 minggu sekali kita pertemuan perangkat untuk diverifikasi mana yang mampu dan mana yang tidak mampu. Tapi kemudian keluarnya kita juga mungkin sama dengan Bapak Ibu yang ada di sini, hasilnya masih sama Bun. Mengenai data kemiskinan ekstrim, kemarin ada yang data nggak Bu? Ya, Reksosek. Iya datang. Ibu. Ada. Sudah validasi data Ya. dengan kami, dengan Pak RT, ada, Pak RW. Ada anggaran pendataan tidak untuk desa? Tidak ada. Nggak ada. Ibu Nggak ada. tahu nggak kalau itu dananya 4 triliun untuk Reksosek seluruh Indonesia? Tidak tahu. Nggak tahu. Jadi desa cuma diminta datanya aja. Iya. Yang lain mungkin dapat apa? Ya. Oke, maaf saya bikin ribut ya. Maaf. Nggak, saya cuma penasaran aja. Karena konflik di desa itu acap kali karena persoalan datanya belum, kalau kami pakai istilah data desanya belum presisi, belum akurat. Padahal pendataan itu tiap tahun berulang kali dari berbagai lembaga, begitu ya Bu ya? Iya. Betul. Belum Ibu. Tiap 3 bulan sekali. Anggaran turun nggak ke desa untuk pendataan? Tidak ada. Dapat uang nggak? Turun untuk yang pendata, Pak RT, Pak RW itu dikasih sangu Oke. untuk pendataannya. Nah, menurut Ibu, apakah hal seperti ini menyebabkan konflik di warga persoalan data ini, atau ya udahlah biarin aja gitu? Ya konflik kasihan juga Bun, kalau mungkin yang layak menerima dan yang tidak layak menerima itu tidak sinkron kan juga. Kasihan juga warga kami. Boleh nggak kalau saya bilang istilahnya gini, program untuk masyarakat miskin tidak mampu, yang miskin tidak dapat, yang mampu malah seringkali dapat. Terjadi nggak di desa Ibu? Ya itu permasalahannya itu Bun. Ya baik. Ibu ada kasus yang Ibu rame banget. Seringkali usulan dari desa itu dicoret kata yang di belakang. Ya. Ya. Terjadi nggak di desa Ibu? Sama Bunda, sama. Saya Sama rasa ya. Dari rekan-rekan kepala desa sama. Jadi itu menyebabkan juga ada konflik di masyarakat dan mudah-mudahan kedepannya bisa kita perbaiki. Sekali lagi saya minta pendapat Ibu, apakah Ibu setuju kalau dalam sistem hukum yang mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Desa, jika nanti direvisi bukan hanya sekedar berbicara soal tambahan masa jabatan kepala desa, tapi juga masuk di dalamnya, kalau saya mau bertanya, yaitu jaminan sosial untuk aparat dan perangkat desa, setuju nggak? Setuju sekali Bunda. Nah yang kedua Ibu setuju nggak? Ibu setuju nggak kalau di dalam undang-undang desa itu, saya pertanyaannya sama seperti ke kepala desa yang tadi, diberikan wewenang kepada desa untuk pendataan itu betul-betul melibatkan desa dan warganya. Setuju, karena ini hasilnya akan akurat Bun. Ya, terima Ya. kasih Ibu, Ya. selamat berjuang. Saya bangga sama Ibu. Ya, terima kasih. Nurul. Baik, terima kasih. Izin Prof, waktu sudah habis. Terima kasih kepada Ibu Purwati. Silahkan kembali ke tempat Ibu. Terima kasih. Semoga membawa harum kota Malang, Jawa Timur. Selanjutnya, the last one dari Top 10 Paralegal Justice Award 2023. Dari provinsi mana? Dari salah satu pulau di Indonesia yang besar. Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan mana? Ibu Kades atau Bapak Kades? Dari
Baik, kami persilakan kepada Dewan Pakar untuk memberikan pertanyaannya. Silakan Prof. Tajudin. Terima kasih Prof. Pak Tohari ya? Siap. Selamat malam Pak Tohari. Malam Prof. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Grogi saja ini Tok. Sudah berapa tahun jadi Kades? Alhamdulillah kami dilantik tahun 2019, kurang lebih 3 tahun Bro. 3 tahun. Selama 3 tahun ada membuat peraturan desa Pak? Yang terbaru kami membuat peraturan desa bersama dengan DLH yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat, yaitu terkait penjagaan lingkungan. Yang Perdes terbaru. tentang Lingkungan hidup. lingkungan hidup. Iya. Nah, proses membuat perdes itu dengan cara apa Pak? Musyawarah mufakat atau seperti apa? Ya tentunya draftnya itu kami buat dan kami bahas bersama tokoh masyarakat, termasuk perwakilan dari semua unsur, baik tokoh masyarakat, utamanya BPD, kepala wilayah dan pemerintahan desa. Jadi di saat draft perdes itu ada, berbentuk draft itu masih bisa direvisi, diberi masukan untuk bisa disempurnakan. Baik. Setelah sempurna itu kami konsultasikan dengan atasan. Ada enggak di dalam perdes Bapak yang buat itu memberikan keistimewaan tertentu? Selama ini Bapak lihat. Misalnya Bapak memberikan keistimewaan pada warga setempat atau apalah namanya di sana. Ada enggak? Kalau untuk perdes yang terakhir kami bahas Pak terkait dengan lingkungan hidup, utamanya kami ingin menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk flora dan fauna, termasuk juga hutan, menjaga hutan. Jadi di dalam pengaturannya itu termasuk ada pengaturan ke perilaku. Misalnya di dalam perdes itu mengatur apabila ada masyarakat melakukan penebangan di dalam wilayah hutan produksi, maka itu akan dikenai sanksi atau sanksi perilaku, misalnya harus menanam atau mengganti, dan hanya diperbolehkan untuk penebangan misalnya untuk pembangunan rumah, bukan untuk diperjualbelikan, itu seperti itu. Jadi pengkhususan untuk kearifan lokal utamanya kalau yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat itu memang diistimewakan. Baik, ini sekaligus pengetahuan untuk semua ya. Pak Kades, siapa Kades yang punya peraturan desa, tidak boleh ada dalam perdes itu yang memberikan keistimewaan pada kelompok tertentu. Contoh misalnya, karena dia warga kita maka dia diistimewakan. Pendatang nggak boleh mendapat hal yang sama, nggak boleh seperti itu. Jadi semua diperlakukan sama, tidak boleh yang membeda-bedakan. Ya Pak Kades, Bu Kades ya. Siap. Tidak boleh ada perda yang diskriminatif. Semuanya diperlakukan sama. Saya kira itu saja. Siap. Sebagai pengetahuan kita semua. Balik ke Prof. Masih ada satu Pak Immanuel. Satrio nama saya sebetulnya. Baik, selamat malam Pak. Malam Pak Immanuel. Pak Tohari, saya tanya lagi Bapak, usia berapa Pak? Insya Allah 32 tahun. 32 tahun. Lagi-lagi ini di generasi milenial ya Bapak Ibu yang menjadi kepala desa, kita beri tepuk tangan dulu. Semoga makin banyak generasi milenial yang maju jadi pemimpin. Amin. Di negeri ini. Pak Tohari, Siap. ini saya langsung cari di Google, ya ada berita mengenai Bapak, belum lama Pak, ya penyelesaian masalah di bulan lalu ya Pak, cara Pemdes di Kobar selesaikan kasus sengketa lahan di desa ini dengan mengajak musyawarah mengenai masalah tanah. Tapi di akhir statement Pak Tohari di berita itu yang paling bawah, Pak Tohari ada statement bahwa dengan adanya kasus seperti ini masyarakat juga sadar akan pentingnya bukti sah kepemilikan tanah yang diakui oleh negara.
Saya ingin tanya ke Pak Tohari sebagai anak muda, berhadapan dengan sistem yang seperti ini mungkin terasa buntu ya, bahwa berhadapan sama ini negara kok nggak berdaya untuk sekedar membuat administrasi seperti ini. Tetapi menurut Pak Tohari sendiri, apa yang bisa dilakukan oleh seorang kepala desa untuk mendorong bahwa negara bisa mempercepat atau bisa segera mewujudkan bukti sah kepemilikan tanah ini? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang kepala desa untuk mempercepat ini menurut Pak Tohari sebagai anak muda? Yang pertama Pak, mungkin ingin kami sampaikan permasalahan di desa kami yang diberitakan itu Pak, yang sering menjadi permasalahan itu untuk khusus di kawasan hutan produksi. Karena dengan luasan 6.500 hektar di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat itu yang masuk APL hanya 860 hektar. Nah, jadi sisanya masuk hutan produksi dan HPK. Ketika di dalam kawasan hutan produksi di situ, kami tidak menutup mata atau tidak berdiam diri, kami tahu bahwa ada aktivitas. Pertama, ada yang berkebun, yang kedua ada yang proses jual beli. Ketika ada proses jual beli, maka akan jadi permasalahan. Pertama, dengan undang-undang yang mengatur bahwa kepala desa tidak boleh mengeluarkan surat di atas kawasan hutan produksi, maka penjual atau yang merasa si pemilik tadi yang sudah turun-temurun memang menggarap lahannya menjual dengan sekedar kwitansi. Nah, ketika kwitansi itu sudah proses jual beli, dibawa permasalahannya ke desa ketika ada yang ngeklaim, nah gitu. Nah, ketika permasalahannya hanya 1 hektar, 2 hektar bicaranya luasan, itu tidak sebegitu berat apabila dibandingkan dengan yang investor yang masuk. Nah, kadang-kadang investor itu memang suka beli, yang kami lihat di desa kami, yang kebetulan kawasan pesisir luas, wilayahnya sangat luas, jumlah penduduknya sedikit. Kami tambahkan sedikit, dengan luasan 6.500 hektar itu jumlah penduduk kami hanya 900 jiwa. Jadi jumlah kakaknya hanya 220 kakak. Jadi dengan luasan yang sangat luar biasa, dengan SDM yang sedikit. Nah, maka konflik itu atau permasalahan itu sangat kompleks sekali bisa hadir. Contohnya ya tadi yang di kawasan hutan produksi. Saran kami itu terkadang itu juga mengalami permasalahan, misalnya sertifikat yang masih bisa diganggu-gugat. Dalam artian sertifikat yang masih bisa digugat, Pak. Nah, apakah tidak bisa diatur di dalam undang-undang agraria atau melalui Kementerian BPN, itu ada masa berlaku sertifikat ini final, tidak bisa diganggu-gugat, bahwa sebagai dokumen sah negara atas kepemilikan tanah, misalnya ditentukan di dalam undang-undang, apabila usia sertifikat itu sudah berusia 5 tahun minimal, itu sudah dipastikan tidak ada yang boleh menggugat terkait dengan sertifikat itu. Itu apa mungkin menurut pandangan kami yang di level bawah itu, ketika itu disuarakan di dalam aturan atau di undang-undangnya dibuat, maka setelah 5 tahun walaupun ada SKT lebih tua atau surat adat lebih tua, itu akan lebih kuat untuk hak kepemilikan yang sah itu memang benar-benar sah. Pak Immanuel, boleh saya nyambung? Monggo, Ya. silakan. Mangga. Bapak Kepala Desa Pak Tohari, ini luar biasa sekali, ada 3 sengketa lahan yang berhasil Bapak selesaikan, yaitu sengketa lahan hutan lestari, betul Pak? Betul Bu. Klaim lahan perkebunan sawit, dan saling klaim harta warisan. Bapak bisa menyelesaikannya dengan melalui cara mekanisme desa sebagai juru damai. Terima kasih sudah memberi contoh bagaimana perdamaian hukum ini bisa dijalankan dengan tetap menghormati hak kedua belah pihak. Begitu. Langkah yang penting menurut saya adalah meskipun ada perdamaian, yang dikejar oleh Pak Tohari ini terkait legalitas dokumen. Bisa Bapak ceritakan bagaimana strategi Bapak bekerja sama dengan BPN sehingga kasus sengketa itu bukan hanya sekedar damai tanda kutip, tapi diakhiri dengan adanya dokumen legalitas dari instansi yang berwenang. Izin Pak Tohari. Saat ini Bu, yang 3 persoalan yang kami masukkan ke dalam narasi untuk nominasi kemarin, itu kebetulan hutan lestari itu letaknya di HPK. Jadi kalau dengan BPN otomatis
tidak ada kaitannya Bu ya, itu ke kehutanan. Nah jadi yang kami hasilkan dari kesepakatan itu adalah surat kesepakatan tadi antara kedua belah pihak. Nah pihak siapa yang bersepakat? Rangkaian kegiatan seleksi nominasi top 10 menjadi top 3 Paralegal Justice Award 2023 pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak Ibu Dewan Pakar dan juga Dewan Juri Eliminasi atas perkenan hadir dalam acara Paralegal Justice Award 2023 pada malam hari ini. Kita akan bertemu besok dengan hasil seleksi malam ini dari penilaian para Dewan Pakar untuk top 3 Paralegal Justice Award 2023. Dan kami mohon persiapkan diri karena besok top 3 dari top 10 malam hari ini menuju top 3 akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pertanyaan serta berdialog dengan Yang Mulia Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Masih ada kesempatan sekali lagi kami informasikan memperoleh favorit publik dengan sistem voting dan juga mendapatkan gelar non-litigation peacemaker serta ditetapkan sebagai Anubawa Sasana Desa Kelurahan Jagadita. Mungkin itu saja dari kami, saya Nurul Rohma selaku Master of Ceremony Paralegal Justice Award 2023 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu untuk besok kita akan melaksanakan upacara dan sarapan Bapak Ibu akan dimulai dari pukul 5 di resto. Jadi pukul 5 sudah bisa sarapan Bapak Ibu karena kita akan berangkat